Sudah kembali lagi ya? Sebentar Ibu. Pak Esa belum kayaknya ya. Belum ya, kita tunggu Pak Bentar. Esa. Gimana nih? Ada nih Pak Esa. Oke, sudah. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita mulai saja Mbak Eka ya. Ya, silakan Ibu. Kita mulai, fasilitatornya juga sudah ada, dua-duanya sudah siap nih untuk penampilan terbaiknya. Saya buka kegiatan webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita sudah sampai di batch 3 nih ya. Dari kegiatan webinar ini terselenggara atas kerjasama dari ISEI, kemudian ada PSSDM, juga dari kelas kreatif. Nah, siang hari ini kita sudah ada di batch 3, Teaching with Technology Workshop Series. Judul hari ini adalah Exploring Flipgrid and Nearpod for Interactive Lessons. Fasilitator kita ini Akang Trisnendri dengan Neng Osi sudah siap. Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan pesan-pesan dari Pak Esa dari PSDM. Silakan Pak Esa. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar kali ini ya. Perkenalkan saya Esa Wiguna. Izinkan saya mewakili Ibu Kapri yang sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota menjelaskan sedikit tentang PSSDM. Baik, ya. Slide-nya mungkin saya baca sendiri aja atau mau di Saya share atau share Pak di Esa? sini? Iya, Pak. Pak Esa akan share screen atau dari saya, Pak? Hah? Saya yang share ya? Oke. Kalau Pak Esa... Oh boleh, saya sendiri deh ya. Saya share screen ya. Oke, Pak. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak Esa. Oke, baik. Nah, kami PSSDM singkatannya itu adalah Pusat Studi Sumber Daya Manusia, berawal dari konsultan pengembangan manajemen pendidikan, ya. Kemudian kami juga sebagai LSP P1 dengan nama LSP P1 SDM Rusamania. Dengan skema-skema ada marketing manajerial, ada humas operasional, dan juga humas manajerial, dan yang terakhir adalah pengelolaan kegiatan belajar mengajar dan juga PSP, pengelolaan satuan pendidikan. Nah, selain konsultan pengembangan manajemen membantu UMKM untuk mengentaskan mereka supaya naik kelas, kami juga sebagai lembaga training dan coaching dan juga penelitian, dan kami juga sebagai penerbit buku. Baik. Pak Esa agak ini ya. Kami selain yang sekarang Bapak Ibu Halo, Pak Esa. Pak Esa agak connection-nya agak nggak baik nih Mbak Eka. Sama ya, artinya masih batch 3 ini Teaching with Technology workshop series ya. Kalau sekarang kan yang itu topik keempat, yaitu kelas interaktif dengan kelas KIK, itu akan diselenggarakan di hari. Ya, kayaknya kelempar nih Mbak Eka, Pak Esanya. Oh iya, tapi di sini sih masih ada masih ya, Bu. Ada ya. Iya. Atau mungkin saya share screen, nanti Pak Esa tinggal itu ya. Ya, sebentar. Oh, udah share screen lagi. Ya, silakan Pak Esa. Oh, gimana? Masih mute nih. Oke, sebentar. Oke, saya unmute. Oke. Ya, ini agak sedikit unstable nih. Iya. Ya, jadi yang akan datang itu adalah topik keempat ya, kelas interaktif dengan kelas KIK. Nah, berikutnya kami
tadi saya katakan sebagai penerbit juga, kebetulan kami juga sudah menerbitkan buku yang terbaru kami, yaitu dengan judul Reaching Dreams Through Local International. Masih muda belia, Bintang Putra Priasa. Kalau mau pesan bukunya bisa langsung dihubungi WhatsApp-nya 0812 9033 0166, mungkin dengan Mbak Eka. Ya ini ya. Iya, Oke, betul, Pak. ya. Berikutnya saya sedikit juga menjelaskan tentang kegiatan berikutnya, yaitu tentang apa ini? 4 Mei, hari Selasa kebetulan ya, jam 2 siang sampai jam 15, tentang basic writing skill, ya, basic writing skill yang akan dipandu dengan Mas Edi Zek. Nah, agak susah nih spellingnya, Mas Edi Zekis. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin bagaimana bisa menulis, hadir di kegiatan IC Writing Club dengan judul Basic Writing Skill untuk beragam fungsi dan profesi. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya kami juga akan ada kegiatan tentang apa ini, strategi manajemen inklusif. Ya, bagaimana strategi dalam memanajemeni kelas inklusif. Mungkin 2 minggu lagi ya, ini di bulan jam 9 sampai jam 10.30. Ada Dangerous Time seperti sekarang ya, akan dibawakan oleh Ibu Puspita. Ya, oke. Nah, berikutnya IC juga punya program IC Care, yakni dengan menggalang handphone. Jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang memiliki handphone yang sudah tidak terpakai, namun mungkin handphonenya adalah handphone yang smartphone ya Mbak Eka ya, supaya bisa digunakan betul, untuk Mbak Esa. mengikuti webinar dan juga mengikuti training-training kami. Ataupun kalau tidak memiliki handphone yang bisa disumbangkan, Bapak Ibu juga bisa memberikan dana kepada IC dengan ada linknya ya, nanti bisa juga dihubungi kepada Mbak Eka nomor rekeningnya. Nah, oke, di sini sudah ada juga nomor rekening yang di BCA ya, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah tata tertib ya. Mohon maaf seperti biasa, walaupun kita di webinar, namun kita juga tetap harus ada rule-nya ya, tata tertibnya. Jadi kelas ini akan dipandu oleh host dan juga akan diserahkan kepada pemateri. Nah, selama seminar online berlangsung, mic peserta mohon maaf akan dimatikan ya oleh panitia. Nah, peserta dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom chat ya, namanya siapa, asal instansi, dan juga pertanyaannya. Singkat saja ya. Nah, pertanyaan terpilih akan dibacakan oleh host dan akan dijawab langsung oleh pemateri. Jadi tidak perlu menunggu waktu lama. Nah, apabila ada hal teknis yang tidak dimengerti, silakan tanyakan ke admin ya, ada di WA group. Bapak Ibu semua sudah terinformasi ya nomor WA grupnya ya. Oh ya, untuk yang menginginkan S-Certificate ya akan diberikan juga, tapi dengan ada investasi e-sertifikatnya sebesar Rp50.000. Oke, setelah webinar ini, kami juga ingin mengharapkan feedback dari teman-teman semua, dan sebelumnya juga mengisi absensi yang ada di link ini ya. Teman-teman semua sudah melihat, dan mungkin nanti akan di-share juga di chatting oleh Mbak Eka. Ya. Untuk yang menuliskan testimoninya dan juga diupload di Facebook ataupun di Instagram masing-masing ataupun di blognya masing-masing ya. Sorry, ini blog kegiatan hari ini atau blog masing-masing nih? Blog masing-masing. Dan juga mencantumkan masing-masing ya, dan mencantumkan hashtagnya. Ada hadiah menarik nih dari kami seperti itu. Nah, kan sekarang ini semuanya membership ya, membernya IC ya. Ada juga yang beberapa yang belum member ya, Iya betul Pak Esa. Eka ya, yang ikut peserta ini ya. Nah, iya. Nah untuk yang belum member supaya bisa mengikuti kegiatan IC dengan gratis, silahkan Bapak Ibu mendaftar ya, register ke website IC. Di sini sudah ada websitenya www.ic.id.
Ya, untuk kegiatan selanjutnya Bapak Ibu sekalian akan gratis. Oke. Nah, ini Halo Pak Esa, bad connection lagi nih kayaknya. IC yang bisa Bapak Ibu halo? Ya, nah Pak Esa Ya? ya, suaranya udah ada lagi. Mohon maaf teman-teman, ini putus nyambung nih kayaknya. Iya, kayak lagu ya Pak Esa ya. Ya, iya, kayak gerbong kereta nih putus nyambung. Baik, saya rasa itu saja perkenalan dari ataupun penjelasan tentang PSSDM dari saya dan juga sedikit tentang AIC. Saya kembalikan lagi ke Bu Tina ya sebagai moderator. Terima kasih. Iya, Silakan Ibu Tina. terima kasih Pak Esa, padat dan jelas informasinya tadi ya. Dan teman-teman, hari ini saya Tintin Sri Suprihatin atau biasa dipanggil Tina akan menemani kegiatan webinar hari ini sampai pukul 14.30. Pesan dari fasilitator tadi, tenggo ya katanya gitu, karena nanti katanya mau ke undangan ya Bu Rosi dan Patris, ada kelas lagi. Jadi kita nanti akan mengakhiri webinar hari ini tepat waktu, yaitu 14.30. Nah, untuk itu kita langsung tenggo nih Bu Osi, Neng Osi ya. Sebelum memulai, kita akan kenalan dulu nih. Kayaknya kalau teman-teman sudah mengikuti batch 1, batch 2, itu Bu Neng Osi itu udah nggak asing lagi ya. Sering tampil, itu sering memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita untuk diaplikasikan di kelas. Nah, sekarang saya akan, Bu Esi atau saya mau share screen ya? Saya aja ya? Oke, siap. Saya share screen dulu, bentar. Oke, kelihatan ya? Ini adalah profil dari Bu Osi, Neng Osi atau Bu Roslina Sawitri. Banyak sekali di sini, tapi saya akan membacakan deskripsi tentang Bu Osi yang luar biasa ini. Jadi Roslina Sawitri adalah lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan gelar Magister Pendidikan Bahasa Inggris pada tahun 2012. Pernah mengajar metodologi pengajaran bahasa Inggris di Hyogo ya Bu, sorry kalau salah, Hyogo University of Teacher Education di Jepang pada tahun 2014 sampai 2016. Ketika menyandang gelar Duta Bahasa Negara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, ia menjadi Postgraduate Fellow untuk mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA di salah satu kampus di Ivy League ternama Yale University di Amerika Serikat pada tahun 2017. Telah mengajar selama lebih dari 15 tahun dengan menjadi dosen tamu bahasa Inggris dan BIPA di beberapa universitas swasta di Bandung. Ia bergabung di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2018 dan menjadi dosen tamu bahasa Inggris di jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP. Setahun kemudian ia mulai mengajar BIPA bagi mahasiswa penerima beasiswa Dharma Siswa dari KNB di Unpar. Saat ini ia terlibat sebagai online course content developer dalam BIPA di program Unpar Plus. Selain terlibat dalam penulisan 6 buku antologi tentang digital tools bersama komunitas kelas kreatif, ia merupakan pembicara untuk seminar daring atau workshop nasional dan aktif memberikan kuliah umum di beberapa universitas di Indonesia pada masa pendidikan jarak jauh atau PJJ selama tahun 2020 dan 2021. Ia juga berhasil terpilih untuk mengikuti Asia Europe Foundation Classmate School Collaboration 2020 yang memungkinkannya untuk bekerja sama dengan para pendidik pilihan dari benua Asia dan Eropa.
Selain itu, pada tahun yang sama, ia berhasil menyelesaikan sebuah program online course di Iowa State University yang dinominasikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Wow ya, Bu Osi, Neng Osi, wow banget nih. Kita nggak sabar menunggu apa sih yang akan disampaikan oleh Neng Osi kali ini. Silahkan, boleh dimulai. Ya, terima kasih Cetin yang panjang sekali. Kukira bakal Anda rangkum. Enggak. Iya, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersemuka dengan saya siang ini ya. Alhamdulillah bagi teman-teman yang belum bosan dengan apa yang akan saya share bersama teman-teman. Nah, sebelum kita ber-have fun dengan Pak Tris, dengan Akang Tris, kalau saya penjelasannya mungkin lebih ke detail bagaimana step melakukan si Flipgrid ini ya, melakukan aktivitas dengan Flipgrid gitu. Oke, saya mau share screen dulu. Oke. Oke. Jadi sebelum kita saya kasih tahu dulu. Sebelum kita mulai belajar gimana sih membuat Flipgrid atau memahami gimana sih perasaan siswa kita ketika kita memberikan mereka latihan atau memfasilitasi latihan untuk speaking jarak jauh ya, artinya tidak face to face gitu. Nah, si Flipgrid ini menurut saya keuntungannya atau kelebihannya adalah kita dapat membantu teman-teman atau anak-anak yang introvert atau yang nggak suka ngomong di depan publik. Kalau anaknya memang suka ngomong di depan publik kayak kita ya, Cetin, Kang Tris, kayaknya nggak masalah mau dikasih tugas video kayak gimana ya. Tapi kadang-kadang kita dengar juga kan kayak, ibu video lagi gitu ya. Padahal di dalam online learning atau online teaching, ya gimana lagi sebagai pengganti face to face atau tatap muka, ya kita melihat keaktifan siswa dari interaksi tertulis atau video kan gitu. Nah, sebelumnya kita lakukan dulu ini ya. Ini manual, jadi tidak memerlukan Flipgrid dulu. Oke. Nama kegiatannya adalah Box of Lies. Box of Lies ini pertama kali diperkenalkan oleh Bapak ini nih, Jimmy Fallon di dalam acara Tonight Show di USA gitu. Jadi sekarang teman-teman boleh ngambil atau nyari di sekelilingnya sebuah box, sebuah kotak. Oke, sebuah kotak dan isi dengan barang apapun. Oke, instruksinya teman-teman cari satu buah kotak di rumah ini atau dimanapun Anda berada dan isi dengan sesuatu. Ayo Cetin, cepat, ada nggak boxnya? Oke, alright, jangan diperlihatkan dulu ya. Itu mah, tapi bisa dilihat dalamnya. Jadi boxnya seperti ini, nggak bisa dilihat oleh teman-teman di Zoom, di layar Zoom yang lain. Oke, alright. Saya anggap misalnya sudah semuanya punya kotak berisi sesuatu. Oke, nah teman-teman bisa melakukan ini dengan anak-anak di Zoom ya, ketika misalnya ada sesi Zoom di mata pelajarannya. Oke, saya akan mendeskripsikan isi kotak saya dengan jelas dan menarik dengan mimik muka yang menarik, yang semoga menarik, dan teman-teman harus menebak apakah saya berdusta atau lies atau saya jujur. Oke. Kalau teman-teman pikir saya dusta, berarti you're lying, oke? Tapi kalau misalnya jujur, well, you are honest atau you don't lie, oke? Siap? Perhatikan wajah saya, ya. Oke. I have a box. Inside it, not really heavy, tidak terlalu berat. There is a string. Very long, maybe not very long. The color is white, okay.
and it's attached. Kabelnya panjang, tidak terlalu panjang, warnanya putih, nempel ke sebuah alat. Okay, it's a mesin. Di ujung mulut mesinnya ada seperti apa ya, kayak bulu-bulu gitu ya, bulu-bulu ya. And then bejeweled, ada berlian-berliannya. Lalu there is a liquid, and the color is green. Do I lie or I don't lie? Lie. Oke, lie. Yang lainnya ada yang bisa dijawab di chat ya? Oke, lie katanya. Oke, are you sure? Are you sure? It's white, tidak terlalu panjang, seperti kabel, stringnya, seperti kabel. Ada machine, attached to a machine. Di ujungnya seperti ada bulu-bulu. Oke, bejeweled, ada berlian-berliannya. And there's also like liquid. Are you sure I lie? Look at my face. Are you sure I lie? Honest, true, honest, to detail for lie. Okay, lie, okay. Okay, so I'm going to show you what's inside. Okay. Bejeweled, ada jewel-jewelnya ya. Liquid, it's liquid. There is a machine, okay, but there is no bulu here. There is no fur, right? And the string isn't white, it's black. Oke, jadi kayak gitu ya. Pemenangnya banyak nih, soalnya banyak juga yang bilang lie, ya. Oke. So, nanti di kelas Ibu Bapak bisa minta mereka melakukan hal yang serupa untuk icebreaker. Ya, nanti misalnya karena yang menjawab pertama kali lie adalah Tina, maka sekarang giliran Tina, gitu. Jadi kita take turn supaya anak bicara. Kayak engagement ya, sebelum kita masuk ke materi, anak itu engage dulu ke kita perhatiannya dan perasaannya, gitu. Oke, bisa juga pakai bahasa apapun bisa ya, terserah Ibu Bapak mengajarkan mata pelajaran apa, gitu. Jadi walaupun itu tidak memakai aplikasi, kita masih bisa merangsang mereka untuk berbicara, gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau lie dan memang pintar bersilat lidah, kayaknya bisa juga ya, gitu. Oke, nah seperti itu. Lalu baik, inilah Flipgrid yang akan kita bahas di waktu yang hanya 30 menit ini ya. Jadi Ibu Bapak yang mau misalnya join bisa ke sini ya, info.flipgrid.com. Mungkin Bu Tina boleh ditulisin di chat ya, info.flipgrid.com gitu. Lalu Ibu Bapak bisa login di sini menggunakan Gmail, Google atau Microsoft. Kayaknya banyak kan teman-teman di sini yang sudah lulus TOT Microsoft-nya ya. Jadi bisa menggunakan Microsoft juga. Gitu. Nah, di dalamnya setelah kita daftar pertama kali login, ini akan terlihat seperti ini ya. Grupnya masih 0 kan, topiknya juga belum ada. Dan ada di sini nih yang penting, discussion itu adalah apa yang kita buat di kelas kita, topik yang buat ya. Lalu discovery apabila ingin mencari Flipgrid teman-teman lain yang open, yang dibuat public gitu. Boleh misalnya mau belajar atau kita mau nyontek gimana sih cara ngajarin ini ya. Boleh. Activity itu juga apa yang kita kayak library, seperti library dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Oke. Sebelum ke mixtape, saya ke shorts dulu ya. Nah, di tahun 2021 ini mereka mengeluarkan shorts. Jadi ini adalah video yang bisa kita buat kurang dari 3 menit, bisa untuk introduction dan bisa juga untuk kita memberikan instructions lisan. Gitu. Jadi
kita memberikan instruksi kepada murid-muridnya juga dengan video gitu. Jadi kita buatnya di Shorts. Dan Shorts ini juga ada yang dibuat publik, sehingga kalau misalnya itu sama kok kegiatan yang saya akan lakukan adalah sama dengan si Mister itu, kita bisa juga menggunakan Shorts orang lain gitu. Nah, mixtapes ini adalah kumpulan video-video yang sudah dibuat oleh siswa kita. Jadi misalnya dalam satu semester kita sudah membuat video 6 untuk 6 tugas. Nah, jadi nanti di search namanya misalnya Trisnendri, nanti kita download itu sudah menjadi kumpulan dari video yang seorang siswa bernama Trisnendri buat atau kumpulkan gitu. Jadi seperti portofolio akhirnya ya, which is bagus menurut saya, sehingga kita bisa melihat progres dia ketika dari video pertama, gimana sih dia percaya dirinya, itu sih lebih penting ya. Lalu mungkin pronunciation-nya, atau kita juga bisa lihat dari feedback-feedback yang kita berikan, ada tidak improvement dari murid tersebut. Gitu. Apabila murid kita tidak banyak sekali ya. Kadang-kadang, aduh ini terlalu banyak, kita juga, periksanya juga lumayan ya, karena memang mau nggak mau apapun yang melibatkan video, bandwidth-nya bakal besar gitu, karena kita harus bermodal besar juga gitu. Jadi ya bisa diperiksa mungkin di WiFi sekolah ya, ibu bapak. Oke, jadi ini ya yang ada di discussion. Apabila kita baru pertama kali membuat Flipgrid, maka ini yang akan dilihat. Jadi grupnya 0, grup itu kelas kita. Misalnya, Ibu Bapak kelasnya ngajar 3A sampai 3B, berarti 3A, 3B, 3C, 3D misalnya ya. Nah, topik itu adalah per subjek yang kita ajarkan. Misalnya topik 1 introduction, topik 2 my house, topik 3 kegiatan sehari-hari seperti itu ya gitu. Ibu Bapak, kalau saya bicaranya terlalu cepat mohon di stop ya, saya ada kecenderungan berbicara seperti Shinkansen. Oke. So Bu Osi ya mangga. Kalau untuk mapel lain selain bahasa, idenya kira-kira gimana tuh? Idenya bisa misalnya saya ambil contoh dari pengalaman saya pribadi ya. Waktu SMA itu suka disuruh presentasi mata pelajaran PKN. Jadi kita bisa presentasi pakai Flipgrid ini gitu. Misalnya chapter 1 Ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Ya udah muridnya bisa menggunakan Flipgrid ini untuk presentasi. Nanti saya perlihatkan ya, karena bisa juga kita memakai board gitu. Ada papan tulisnya juga di Flipgrid ini. Gitu. Applicable untuk semua mapel ya? Iya, jadi memang sebetulnya sih aplikasi itu banyak yang sudah bisa digunakan oleh segala jenis mata pelajaran. Tergantung kepada kita idenya gimana sih, mau digimanain nih gitu. Oke, jadi kalau kita nyari aplikasi, ya nggak bisa, pokoknya saya mau nyari aplikasi buat ngajar matematika, ya nggak ada juga yang plok-plok khusus untuk ngajar matematika ya. Gitu. Oke, lanjut. Oke, makasih. Nah, kalau kita akan create group, ini akan terlihat seperti ini ya. Welcome to Flipgrid, create a group, add discussion topics, and share the join code. Jadi kita berbagi kodenya itu supaya siswa-siswa dapat masuk ke yang tadi, ke grup yang kita buat. Jadi sebetulnya Flipgrid ini ada 10 steps-nya ya, versi Bu Osi, versi Neng Osi. Nomor 1, simple banget konsepnya. Jadi buat grup, set up your group, and add your participants. Ini juga adalah fitur baru di 2021 ini. Sebelumnya, karena saya orangnya mager ya, malas gerak, dan kebetulan siswa saya sudah usia dewasa, jadi saya cukup klik public aja gitu. Jadi siapapun yang punya kode itu akan dapat menonton semua siswa saya mengumpulkan tugas atau tugas-tugas yang dibuat oleh siswa saya gitu. Tapi ternyata di akhir Maret 2021 mereka mengubah peraturannya menjadi wajib
pakai email atau pakai student username atau di Google Classroom, which is menurut saya sangat-sangat baik secara privasi ya, karena namanya juga underage, anak-anak di bawah umur. Jadi memang selayaknya sih kita menggunakan platform yang aman ya gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita klik create group, akan terlihat seperti ini ya, Ibu Bapak. Details group name-nya yang tadi saya contohkan, misalnya kelas 3A, nah, gitu. Untuk join code ini sudah otomatis dari Flipgrid-nya, jadi ya kita tinggal nanti copy paste aja, gitu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, permission. Jadi bisa menggunakan student email, student username, atau yang lebih mudah menurut saya, kalau Ibu Bapak punya Classroom dan memakai Google Classroom, ya tinggal di-add di Google Classroom aja. Gitu. Kalau saya kebetulan memakai Google Classroom ya. Oke. Nah, tinggal connecting ke Google ya, semuanya di-allow aja, diperbolehkan. Lalu select class. Jadi ketika kita klik ini, terus yang tadi verifikasi di Google-nya, akan keluar kelas-kelas yang ada di Google Classroom kita. Jadi kita tinggal klik yang ini ya, yang sesuai dengan kelas yang kita tuju. Gitu. Oke. Kalau personalize ya gampang ya, bisa juga kan misalnya foto screenshot kelas tersebut bersama Ibu Bapak, bisa digunakan di sini, lalu tinggal di update group. Gitu. Nah, your group is ready, ini di-copy dan diberikan kepada siswa kita, atau kita langsung bisa klik di sini. Gitu. Nanti langsung perginya ke Google. Nah, inilah kelas yang baru saja kita buat. Namanya PSSDM, ISAY, kelas kreatif, gitu, join code-nya ini, bla bla bla. Ini adalah grupnya, belum tugasnya, ya. Ini grupnya. Sehingga kelak, misalnya setiap chapter, setiap bab, Ibu Bapak ingin mereka selalu memberikan misalnya review atau self reflection. Hari ini saya belajar gini gitu misalnya ya. Jadi nanti akan terkumpul di grup ini, di kelas ini, PSSDM, ISAY, KK misalnya. Nah, inilah topik yang saya tadi terangkan. Jadi bab 1, topik 1, bab 2 misalnya apa, gitu. Ya. Jadi untuk membuat topiknya bisa diklik di sini, create a topic. Gitu. Nah, ini isi dari topik yang tadi. Misalnya ini bab 1 ya. Hello, I am siapa. Nah, ditulisnya di sini instruksinya. Tahun lalu mungkin saya pernah jelaskan bahwa memberikan instruksi yang jelas dan pendek, chunk ya, ada chunkingnya, dipotong-potong sehingga enggak panjang dan membuat pusing, itu sangat penting. Karena ada banyak sekali siswa yang pintar tapi tidak membaca instruksi dengan baik. Itu satu dari muridnya, atau gurunya yang tidak memberikan instruksi dengan baik. Gitu. Jadi bisa menggunakan pointer seperti ini ya. Jadi kan kayak semangat ya ngelihatnya, wes ada emojinya gitu ya. Misalnya, how do you pronounce your name? What is something we should know about you? Kayak gitu-gitu. Ya. Jadi, nah ini kalau kita klik itu akan ada seperti subtitle-nya. Kalau bahasanya Inggris ya. Gitu. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, jadi si join link ini bisa juga langsung di-embed ke Google Classroom. Nah, ini. Gitu. Nah, cara mereka masuk ke mengerjakan tugasnya adalah di-scroll ke bawah, lalu start the discussion. Kan ada record a response, ya. Jadi boleh di-record langsung di sini. Oke,
semua ini gratis ya Ibu Dahlia. Sampai saat ini gratis. Jadi alhamdulillah ya. Saya akan contohkan dulu bagaimana kita mengajarkan ke anak-anak nanti. Jadi biasanya di kelas ketika saya memberikan instruksi, enggak cuma ngasih link ini ya, link yang join code ini. Terus saya bilang ini loh tugasnya, tapi saya contohkan di berbagi layar juga gitu. Jadi anak-anak ini klik record a response. Nah, langsung ada kan? Di sini ada dot ini. Bisa diklik. Jadi sebetulnya kalau si anaknya tuh nggak pede live ya syutingnya, bisa uploading klip, bisa mengunggah klip yang sudah dia buat sebelumnya gitu. Atau misalnya anak zaman now kan seneng banget berkreasi ya. Kalau di Flipgrid mah nggak ada filter anu misalnya. Saya mau pakainya filter yang ada di Instagram misalnya. Jadi dia bikin di Instagram, unduh lalu unggah ke sini, boleh ya. Nah, ini adalah fitur baru mic only. Kenapa? Mic only. Kenapa? Karena ternyata Flipgrid juga mendapatkan banyak masukan dari guru-guru di seluruh dunia. Gimana nih kalau anaknya itu introvert, nggak mau kelihatan wajahnya? Karena kalau misalnya usia masih middle school itu kan banyak jerawatan misalnya. Sementara di Flipgrid ini nggak ada filter beauty misalnya ya. Jadi ini juga sebetulnya berhubungan dengan policy atau kebijakan yang Ibu Bapak buat di kelas masing-masing. Apakah, tidak bisa, semuanya harus terlihat wajahnya. Monggo. Tapi apabila punya siswa yang nggak pede atau introvert gitu ya, nah kita bisa juga memberikan pilihan. Silahkan kalian berpresentasi dengan hanya mengirimkan audionya saja, misalnya gitu. Bisa menggunakan mic only ini, gitu ya. Nah, ada di situ options-nya. Lalu untuk effects, untuk efek ada filter, ada bisa menulis, ada board. Nah, si boardnya dia bisa dipilih ya. Nah, gitu misalnya, wow, oke. Lalu ada teks, superpower. Gitu. Kesinikan. Jadi misalnya kalau yang tadi seperti yang saya bilang menurut pengalaman saya di SMA, ya udah misalnya halo rakyat Indonesia misalnya ya gitu. Kita bisa menerangkan atau membuat pointers di sini gitu. Oke, itu board, lalu bisa pakai stiker, bisa pakai foto, bisa pakai frame, udah pakai board, pakai frame ya, gak apa-apa, biar cetar ya, oke. Segala macam kan, kalau anak zaman sekarang tuh kayaknya suka sekali berkreasi digital ya. Jadi kita juga bisa memfasilitasi mereka untuk tetap berekspresi, tapi dengan tetap mengerjakan pekerjaan yang kita suruh. Gitu. Misalnya, oke, ini udah bagus banget nih, saya suka. And you can click this and you speak. Halo, selamat siang. Nama saya Roslina. Saya dipanggil Osi. Hari ini saya akan menerangkan bab 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya pribadi, itu adalah bla 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 bla. Terima kasih. Nah, diklik di sini. Kayaknya saya udah selesai nih tugasnya, oke banget sih menurut saya ya. Oke, lalu teman-teman klik next. Halo, selamat siang. Nama saya Roslina. Saya dipanggil Osi. Hari ini saya akan menerangkan bab 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya pribadi, itu adalah bla 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 bla. Terima kasih. Oke. Nah, halo, selamat siang. Nama saya Roslina. Oke. Nah, ini juga dapat kita set ya, sampai 3 menit kalau saya tidak salah. Kalau saya sih biasanya 1,5 menit aja, karena ya udahlah yang namanya juga latihan ya. Jadi 1,5 menit aja biasanya kalau untuk pribadi, kecuali kerja berkelompok ya. Nah, ini adalah laman di mana kita melihat pekerjaan saya sudah oke atau belum. Kalau misalnya mau add more, bisa. Kalau misalnya sudah merasa udah mantap banget nih pekerjaan saya, bisa di next. Gitu. Namanya ini
Lalu deskripsinya misalnya tugas Ibu Hajah Tina misalnya ya. Oke. Misalnya gitu. Tapi kok saya setengah sih wajahnya. Bisa juga kita take selfie sebagai cover dari tugas kita. Oke. Alright, itu menjadi confirm. Nah, jadi cover tugas kita. Udah nih semuanya selesai, kayaknya oke, langsung di submit. Jadi kalau kita menerangkan kepada siswa bagaimana cara mengerjakannya terlebih dahulu, step by step, itu mereka akan lebih mudah paham. Nah, kalau misalnya sudah sukses, your video is now visible. Berarti murid-murid kita sudah selesai mengerjakan PR dan bisa dilihat di sini. Gitu. Ketika mereka melihatnya sebagai student, itu kan yang tadi kita sebagai teacher ya. Nanti mereka dapat melihat di sini. Oh, tugasnya Ibu Hajah Tina sudah ada satu yang mengumpulkan. Gitu. Oke, Neng Osi 5 menit lagi ya. Enggak. Nah, begitu cara kita memberitahu mereka step by step. Karena kalau misalnya kita dalam satu semester ada 6 bab, kan kita cuma harus mengajarkannya di pertemuan pertama atau kedua ya, apabila tidak paham gitu. Nah, sebelumnya memang kita juga harus membuat Google Classroom, lalu memberikan kode kelasnya, lalu nanti mereka akan join with Google gitu. Jadi itu biar lebih susah ya, lebih mudah ya. Kok lebih susah, lebih mudah gitu. Nah, prinsip-prinsip yang harus diingat lagi menurut saya adalah personalize temanya. Ya Bu, gimana dah, itu memang udah kurikulumnya seperti itu. Nah, kadang-kadang ketika kita menerangkan di kelas, itu kan ada ya inside news gitu ya, kayak apa ya, pengetahuan itu didapatkan dari pertemuan tersebut. Nah, kita bisa menggunakan inside, kalau joke itu inside jokes, kalau ini seperti apa ya, sesuatu yang a thing between us and that class gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan materi tersebut atau topik tersebut misalnya. Atau trending topics. Ketika kelas berbicara, kita bisa trigger mereka atau merangsang mereka dengan misalnya kenapa Miss Indonesia tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik misalnya. Jadi nanti anak-anak dapat merespons dengan pendapat mereka atau data yang mereka cari di internet lewat Flipgrid assignments gitu. Yang ini sudah tadi saya tekankan ya. Jadi kita bisa menggunakan mulut sebagai teacher dengan chunking jelas dan pendek-pendek. Tapi kalau tertulis menggunakan pointer ya supaya lebih jelas. Pointer dengan instruksi yang menggunakan paragraf akan jauh lebih work yang pakai pointer. Lalu model itu penting sekali. Jadi kita jangan cuma ya udah kerjain aja pakai Flipgrid. Gimana ngerjainnya nggak tahu ya. So we model how to do it gitu. Jadi ya emang si ibunya juga ngerti kok gimana cara menggunakan aplikasi tersebut gitu. Nah, nanti kalau misalnya yang basic feedback itu hanya ada ideas dengan fluency. Tapi kalau ide dan kelancaran. Tapi kalau misalnya ingin menggunakan rubrik atau kriteria pribadi ibu bapak, boleh di custom feedback. Jadi misalnya ini kan saya udah bikin yang baru ya, kelancaran berbicara, pelafalan, tata bahasa, nanti add criteria. Jadi ketika kita menambahkan kriteria yang kita inginkan khusus bagi mata pelajaran kita nanti tulis di sini, misalnya diksi atau misalnya tingkat kehafalan misalnya. Apakah anak dapat menghafal pasal 25 sampai 30 misalnya. Minimum skornya berapa terserah ibu bapak lalu di-create. Nanti muncul di sini dan kita save gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin segitu saja dulu ya yang dapat saya share. Yang saya ingin tekankan adalah instruksi harus jelas dan chunk ya,
terpotong-potong atau pendek-pendek gitu. Karena banyak sekali siswa yang pintar tapi tidak membaca instruksi dengan baik atau gurunya tidak dapat memberikan instruksi dengan benar. Terima kasih Cetin. Oke, sama-sama Neng Osi. Pas banget waktunya 30 menit. Tampaknya ada beberapa pertanyaan nih Neng Osi nih, tapi kayaknya kita ke Pak Tris dulu. Nanti setelah sesinya Pak Tris selesai, kita kembali lagi ke Neng Osi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di chat. Atau mungkin nanti teman-teman ada yang pengen bertanya langsung juga kita conditional ya, kalau waktunya cukup nanti kita akan kembali ke Neng Osi. Nah, sekarang aplaus dulu teman-teman buat Bu Osi, ini luar biasa sekali ya. Nah, yang kedua adalah Kang Tris, siap Kang Tris ya. Sebelum Kang Tris mulai, saya minta tolong Pak Eka nih untuk menampilkan profilnya Pak Tris atau Akang Tris ini. Mbak Eka. Ya, oke, Tina sebentar. Iya, oke. Oke, nih, nah ini adalah Pak Trisnendri Syahrizal. Nah, sama dengan Neng Osi tadi, bila teman-teman sudah pernah mengikuti batch 1 dan batch 2 PSSDM ISAI dengan kelas kreatif ini pasti juga sudah sering ngelihat Pak Tris nih, yang ganteng kalem tea gitu ya. Nah, pendidikannya S1 STKIP Siliwangi, kemudian pendidikan bahasa Inggris S2-nya di Unpad, dan jurusannya linguistik bahasa Inggris. Pekerjaan sekarang adalah dosen di IKIP Siliwangi, Poltekpos, UT, dan Advent. Banyak sekali, Patris ya. Kemudian kegiatannya ada 4 juga nih, SALI, Shaspa Learning Institute, kemudian interpreter, translator, dan video creator. Singkat, padat, dan jelas untuk mempersingkat waktu, silahkan Patris untuk memulai sesinya. Iya, Bu Tina punten ini Zoom saya satunya lagi, entah kenapa tiba-tiba laptopnya mati begitu saja. Jadi saya coba masuk juga, tapi saya akan coba mulai. Mungkin wajah sayanya masih belum bergerak di situ, karena saya masih dimatikan videonya. Karena jadi nggak ganteng kalau videonya nyalain dari sini gitu. Jadi pengen kelihatan ganteng, kita nunggu nyalain yang ini dulu. Boleh. Ya, selamat siang ya Bapak Ibu semua. Punten saya belum menyalakan video, tapi insya Allah kalau ini sudah masuk lagi, saya akan menyalakan videonya. 2 minggu yang lalu kita baru saja bertemu, tapi berbeda fungsi. 2 minggu yang lalu saya bertindak sebagai moderatornya Ibu Fani dan Bu Riri ya, atau Bu Mary untuk ID Puzzle. Nah, kalau sekarang ceritanya bakal berbagi sedikit pengalaman saya mengajar menggunakan Nearpod. Suara saya tapi terdengar ya Bu ya? Jelas, Patris. Siap. Oke, jadi saya akan share. Jadi kita langsung main aja di Nearpod-nya, Bapak Ibu. Jadi saya akan share satu buah link di chat box ya, atau mungkin Ibu Tina bisa bantu saya untuk share. Tina ya, saya agak-agak ini deg-degan kalau bilang C ini. Oh gitu ya. Gara-gara Neng Osi itu. Neng Osi ini kayaknya betul. Atau saya coba share juga ya linknya. Bapak Ibu silakan bergabung dengan Nearpod saya. Saya sudah kirim linknya di chat box. Mangga boleh dilihat, boleh masuk. Nanti kalau sudah masuk, itu akan diminta untuk menuliskan nama. Mangga tulis namanya, boleh nama samaran, boleh nama sebenarnya, boleh juga. Jadi silahkan Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah masuk, saya akan coba share screen di sini. Share, sebentar. Nah ya. Nih. Nah, sudah ada yang masuk dengan saya di sini, sudah ada Ibu Leoni, Ibu Yuda ya. Ibu Yuda kemarin kita bergabung juga saat Ed Puzzle. Kemudian masih sudah banyak yang bergabung di sini. Ibu Tina juga ikutan. Tina juga ikutan. Ayo, yang lain juga boleh silakan. Nanti mungkin kalau ada 46 ya, at least kita bisa lanjut saat sudah masuk 20 mungkin ya. Kita akan lanjut setelah masuk 20 orang. Kita akan lihat siapa aja nih yang sudah masuk. Nanti Bapak Ibu ada banyak kegiatan yang kita bisa mainkan di situ sebetulnya. Jadi mudah-mudahan bisa bergabung semua. Nah, wajahnya ada.
Kok ada saya? Yang ini ada suaranya Ibu ya. Iya, aduh. Siap ya? Semoga ini saya sedang di tempat lain yang nggak biasa, jadi saya sedang berkunjung dan sinyalnya lagi aduhai dari tadi saya deg-degan keringat dingin ini. Semoga sampai 30 menit ke depan dan mengakhiri kegiatan kita bisa lancar. Sudah masuk 18 orang di sini. Nah, jadi intinya adalah kalau kita ingin engaging activity dengan siswa kita, karena itu penting ya. Tadi Flipgrid juga seru banget. Kita bisa ngasih video ke anak-anaknya, kemudian anaknya bikin video juga, dan kemudian diupload dengan filter-filter yang unyu-unyu, yang keren-keren. Nah, itu bisa di Flipgrid. Nah, di sini juga kita akan coba bikin suatu hal yang baru nih menggunakan SeniorPod ini. Sudah ada bergabung 21, yuk kita lanjut ya kegiatannya. Ini SeniorPod, tadi sudah dijelaskan, detail sekali, Trisnandri Syahrizal, ya, ini siapakah sosok manusia ini, sudah dijelaskan. Katanya sih dosen, tapi ya bentuknya seperti ini. Entah apakah mahasiswanya nyaman atau tidak dan belajar dengan saya, ya. Mari kita, kalau Bapak Ibu yang sudah join, silahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah join, nanti saya akan start di sini. Boleh dimulai votingnya. Nanti kalau di layarnya sudah mulai voting, boleh langsung mulai votingnya. Do you know Nearpod? Kalau iya, silakan diklik yang bagian yes dan pernah pakai. Kalau yang belum, udah tahu tapi belum pernah pakai, klik yang B-nya. Oke, sudah tahu. Oh, ada yang, kalau kita lihat kebanyakannya belum tahu ya. Nah, di Nearpod ini, yang menarik dari Nearpod ini adalah kita juga bisa setting waktu. Kalau Bapak Ibu boleh lihat di atas tuh, yang hijau itu ada detikan yang kita bisa setting waktu kita mau berapa menit untuk mengerjakan beberapa kegiatan. Atau misalkan ya kayak ini polling ini, saya settingnya 3 menit sebetulnya. Tapi kalau lebih pendek juga boleh. Tapi kalau ngerasa, oh ini 3 menit kayaknya udah 100% nih, boleh deh saya langsung di skip aja, juga bisa sebetulnya ya. Nah, ini juga kita bisa tahu siapa yang voting. Nah, Ibu Rahma votingnya C, kemudian Bu Wiwin votingnya B. Nah, kita juga bisa lihat siswa kita atau nanti yang join dengan Nearpod kita itu kegiatannya seperti apa, involve atau enggak. Kalau kita dilihat, sudah tahu tapi belum pernah nyobain. Pasti alasannya adalah kuotanya dan internetnya yang harus kuat. Ya benar, ini mungkin ya setiap kegiatan ada plus minusnya ya. Salah satunya Nearpod ini adalah memerlukan konektivitas yang cukup tinggi. Oke, kita sudahi saja. 50%-nya nggak tahu Nearpod itu apa katanya. Mudah-mudahan setelah ini kita tahu dan kita bisa langsung nyobain di kelas kita nantinya. Nah, ini adalah salah satu Nearpod. Jadi saya menggabungkan Nearpod-nya dengan satu materi yang pernah saya kasih ke siswa saya, tapi saya simplified sekali, saya sederhanakan. Mungkin tadi nanti akan terkesan loncat-loncat nih kegiatannya ya, karena saya pilih-pilih hanya untuk nunjukin aja kegiatannya gitu ya. Padahal saya bukan agennya Nearpod, tapi sok-sokan pengen nunjukin Nearpod punya apa aja. Mudah-mudahan nanti dibayar sama Nearpod-nya ya. Amin. Yuk kita lanjutkan. Ini English time. Ini saya rasa kalau yang kemarin dengan Edpuzzle ngebahas dengan Bu Fani juga past tense ya. Nah, sekarang juga saya ingin ngomongin tentang past tense biar agak-agak nyambung sedikit dengan yang Bu Fani bikin waktu 2 minggu yang lalu. Jadi saya coba menggunakan materi saya yang di past tense. Oke, sebelum kita mulai, ini sebagai apresiasi saja. Yuk kita coba gambarkan perasaan Bapak Ibu hari ini bertemu dengan Teh Rosalina yang begitu on point sekali on cam-nya hari ini, luar biasa. Dan kita nggak janjian ya, ini tiba-tiba pakai baju hitam aja, background putih, luar biasa. Ya, yuk silahkan Bapak Ibu gambarkan perasaannya hari ini. Waktunya hanya 1 menit dari saya. Nanti kalau udah ada yang mulai gambar, waktunya akan dimulai sebetulnya. Mulai, let's show your feeling. Silahkan gambar perasaan Bapak Ibu di hari ini berjumpa dengan saya, dengan Bu Teh Roslina, dengan Cetina, dan bergabung lagi dengan kelas kreatif dan Aisyah tentunya. Oke, ini masih ada yang menggambar. Ini sudah, kalau ada yang ada tanda-tanda kuning begini, berarti dia sedang memulai. Oke, ini ada warnanya merah merona dari Cetina, terima kasih. Bu Yuda juga terima kasih. Yang lainnya masih menunggu untuk menggambar sepertinya, masih kuning-kuning. Yang hitam berarti masih mikir nih, belum mulai menyentuhkan tangannya di layar. Jadi belum ketahuan. Oke. Ini tinggal 11 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Ada yang gambar bunga. Oh, ini berarti Ibu Leoni siang hari ini sedang berbunga-bunga sekali ya. Bertemu dengan kami bertiga di kegiatan PSSDM hari ini. Terima kasih banyak. Nah, ini hasilnya. Jadi ini hasil gambar. Kalau yang kosong berarti tidak menggambar.
Ya, yang kosong berarti tidak menggambar. Oke, kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Nah, ini nanti kegiatannya adalah menggabungkan antara verb 1 dengan verb 2. Jadi nanti Bapak Ibu silakan pilih verb 1-nya mana, verb 2-nya mana, verb 1-nya mana, verb 2-nya mana. Waktunya 1 menit 30 detik. Nanti akan selesai dengan sendirinya. Kita start activity-nya. Nanti kita lihat matches-nya seperti apa. Atau hasilnya seperti apa. Oke. Sebentar, pengen bersihin dulu. Nah, udah keluar lagi suaranya. Kan nggak lucu ya, tiba-tiba keluar suara batuk gitu ya. Nanti harus tiba-tiba pakai masker semuanya, padahal jauh. Oke, Ibu Ati, ini jangan-jangan Ibu Ati yang dari Pakuan, betul Ibu ya? Atau bukan? Coba. Nah, ini kita juga ini apa disebutnya? Real time ya. Jadi ini real time ya. Yang membuat dia tidak real time sebetulnya sinyal. Tapi kalau sinyalnya oke, dia benar-benar real time. Jadi kita ketahuan seperti Bu Yuda ini sudah menjawab 3 dari 10, kemudian Ibu Leoni 10 dari 10, nah gitu. Bu Tina juga 10 dari 10. Nah, ini mantap sekali. Ini saya rasa guru-guru bahasa Inggris semua nih. Ya, enggak lah Pak. Ini walaupun bukan guru bahasa Inggris, ini gampang materinya ya. Oke. Sip, kita tunggu yang lainnya. Ada Bu Riri juga nih, sepertinya. Apakah ini Bu Riri yang saya kenal? Ya, Bu Riri, kemudian siapa lagi nih ya? Semoga yang lainnya yang belum masuk, karena sih ada 38 orang di Nearpod saya baru 22, mungkin yang lainnya sedang mencoba untuk connecting. Oke, pernah sebenarnya bayar. Ya. Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Ini sudah, waktunya sudah selesai. Nanti kalau waktunya sudah selesai, dia akan menunjukkan hasil akhirnya seperti apa, seperti yang menggambar. Oke, berikutnya, after doing the first activity, Pichi. After doing the first activity, what do you think we are going to learn today? Jadi kalau ngelihat tadi udah matching, ini kita bisa minta anaknya buat engaging dulu. Ini kira-kira mau belajar apa ya hari ini? Mungkin di unsur pembelajaran ini kayak ada persepsi kali ya. Jadi kita mau belajar apa nih hari ini? Kira-kira kamu udah siap belum belajar materi ini ya gitu-gitu. Ini boleh dituliskan Bapak Ibu jawabannya. Kira-kira kalau mau lihat matching tadi, padahal udah dikasih tahu tadi sama Patrisnya ya. Harusnya tadi nggak boleh dikasih tahu. Kalau di kelas saya nggak boleh ngasih tahu tadi di awal. Ya, udah dikasih tahu. Sip. Nah, berikutnya aja ya Bapak Ibu ya. Berikutnya ini saya yang atur. Ini jadi Nearpod ini serunya kita bisa pilih dua sesi atau dua jenis. Yang pertama ada teacher face. Jadi kita yang mengatur kapan anak-anak pindahnya, berarti pakai live participation. Atau nanti kita pengen jadiin PR aja deh, anak-anaknya aja. Jadi ada student face namanya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara bikinnya. Ini saya pakai teacher place ya. Jadi saya yang pause, saya yang start. Ini kalau Bapak Ibu main Edpuzzle, ini persis banget sama Edpuzzle. Nanti akan berhenti videonya di tengah-tengah dan muncul pertanyaan. Saya mulai ya. Ini adalah versi yang lama, bukan yang Snyder Cut untuk Justice League-nya. Ini audionya. Nah, ini saya mungkin ada masalah di suaranya, tapi harusnya ada suaranya sih. Kalau kemarin ada suaranya ya? Ada, oke. Di saya nggak ada. sorry. Oke. Oh, nggak ada ya. Sip. Oke. Nah, ini yang jawabnya adalah what did Superman do katanya. He threw Steppenwolf away dan sebagainya. Ini muncul seperti ini, persis ya, seperti Edpuzzle ya. Nah, kita di Nearpod. Jadi kalau tadi voting seperti di Slido, kemudian di Mentimeter, kita juga bisa di Nearpod. Kemudian tadi menggambar bisa di AWWF, bisa di Padlet, atau virtual board lainnya, di Nearpod juga ada. Jadi kalau kayak mall, ini di Bandung juga BIP, Bapak Ibu. Jadi bisa segala ayah ya. Semuanya ada di situ ya. Makan ada, jajan ada, semuanya di situ. Oke, kita lanjutkan. Sorry, saya salah pencet. Kita lanjutkan videonya. Nah, salah pencet kan. Sebentar. Harusnya lanjutkan dulu videonya ya. Kita lanjutkan lagi videonya. Share play. Ini pertanyaan. Oke, kita lanjutkan video berikutnya. Sebentar. Ini kalau sebetulnya harusnya ada suaranya, tapi karena saya takutnya bentrok antara suara itu dengan ini, jadi akhirnya saya matikan.
Ya, kalau nggak muncul video, balik lagi biasanya ini di masalah sinyal, Bapak Ibu. Oke, what did Cyborg do katanya? He asks some help. Ingat kita ini dua kalimatnya betul, tapi karena kita lagi fokus ke past tense, maka cari kalimatnya yang merepresentasikan past tense. Bapak Ibu jago banget, pura-pura dong, pura-pura nggak tahu, pilih A gitu, biar apa ya, biar rame aja gitu, biar ada yang salahnya. Ini betul semua, biar ada yang salahnya gitu, biar rame. Oke, tapi nggak mau cerai ini, nggak mau Pak, saya pengen betul. Nanti pengen dapat bonus dari PSSDM ya. Oke. Udah Oke, dipilihin A saya. Udah dipilihin A, terima kasih tuh ya. Nanti kita diulang lagi materi pastennya ya. Oke, berikutnya kita play lagi. Nah ini videonya tergantung ya Bapak Ibu. Ya, Patri saya pernah very good. Ya. Jadi ini videonya tergantung, bisa milih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau kemarin seperti Bu Mary dan Ibu, saya coba post dulu ya. Nah, atau kita lanjut. Jadi videonya boleh apa aja dan kita post di mana aja. Kita juga sama bisa nge-trim videonya sesuai dengan kebutuhan kita. Itu juga semuanya bisa di situ. Oke, ini untuk kegiatan videonya kita sudahi karena kasihan nanti yang kondangan telat. Oke, begitupun juga yang ngajar nanti bahaya ya kelas berikutnya. Nah, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu sebentar. Nah, berikutnya adalah kegiatan collaborative board. Saya akan coba Would you like to approve students' comment before they posted? No. Jadi silakan boleh anak-anaknya boleh bebas upload aja. Tell me about all your old facts. Karena ini past tense, silakan coba tell me about one old fact. Contohnya saya bilang I spoke Arabic. Ini pasti nggak percaya nih kalau dulu saya bisa ngomong bahasa Arab. Beneran jago banget tuh bahasa Arabnya. SMP kelas 1 naik aja udah lupa lagi. Naik kelas 2 lupa lagi. Ini cuma seangkatan itu doang. Oke, kita lihat yang sudah masuk. Belum ada. Nah ini kayak di Padlet kali ya. Padlet juga bisa kita posting-posting seperti ini. Nah di sini juga bisa, Bapak Ibu semua. Ya, belum ada yang masuk sepertinya. Oke, tinggal ditulis aja. Oke, I could climb a guava tree. Oke, very good. I did the ballet. Oke, I live in the South Africa. Wow. I collected stamps. Oh iya, ini zaman dulu banget ya. Collected stamps itu kayaknya ini seru banget tapi ya. Apa sih disebutnya? Philately, bener nggak sih? Philately ya? Ya, philately ya kalau tidak salah namanya. That was great. Terima kasih yang sudah bergabung di kegiatan yang bagian ini. Leonie, I wish I could speak Javanese. Oke. Saya juga nggak bisa. Javanese-nya West Java bisa lah ya. I speak Clovis. Oke, very good. Sip. Kegiatan berikutnya apa? Nah, ini kegiatannya ada games, Bapak Ibu. Namanya Climb the Hills. Jadi kalau si Climb the Hill ini nanti Bapak Ibu boleh cobain sendiri deh ya. Saya sengaja nggak akan play di sini biar Bapak Ibu penasaran. Ini seru. Ini kayak collaborative game. Kayak apa ya? Kalau quizzes kan bentuknya quiz. Ini lebih kayak games. Kita muncul pertanyaan. Nanti anak-anak bakal loncat-loncat atau jalan-jalan ke atas gunung sesuai dengan jawabannya. Dia betul atau tidak. Nanti aja kita cobainnya kalau masih ada waktu ya. Nanti saya coba dulu gimana cara bikinnya dari awal sampai akhir. Nanti kalau masih ada waktu, saya akan coba balik ke page yang ini. Ya, kita mulai exploring Nearpod. Kalau tadi udah nyobain main-main. Nah, ini kan mungkin bedanya dengan PowerPoint yang kita lihat, biasanya kita harus share beberapa apps kan. Jadi kalau kita mau pakai PowerPoint atau tadi pakai Genially misalkan, kita pakai Genially, kemudian kita pakai voting, kita bisa pindah ke page berikutnya ya, atau pindah ke web lain atau game, pindah ke web lain. Nah, tadi saya bilang Nearpod ini adalah one stop shopping. Kita bisa beli semuanya di situ, kita bisa pakai semuanya di situ. Gitu Nearpod ya. Ini juga mungkin kalau Teh Roslina juga sama mungkin jangan teteh ya, kayaknya kita seumuran. Oh tidak mungkin kita seumuran ya. Oke, jadi awas kamu ya. Oke, jadi saya juga membahas tentang Nearpod di kegiatan yang sama waktu itu dengan teteh saya yang satu ini di kegiatan ASEF ya waktu itu. Membahas dengan Nearpod. Jadi memang seru karena kenapa saya bahas terus Nearpod, karena menurut saya ini sangat menyenangkan buat saya pakai di dalam kelas itu. Ada gamenya, ada quiznya, ada teks kalau Bapak Ibu mau membuat anaknya baca teks, kemudian ada pertanyaan, itu bisa langsung di Nearpod-nya juga pakai. Tadi video, audio juga bisa. Bahkan kalau Bapak Ibu guru matematika, itu kita bisa ada simulation. Namanya path simulation, itu khusus untuk matematika ada simulation-nya. Bahkan ada VR atau virtual reality. Dikejar waktu, Pak. Ngebut ya saya ngomongnya ya?
Oke, ngebut gini orang-orang Bandung. Oke, tahan, maaf. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, kita pelan-pelan ya. Nanti kalau mau versi pelannya boleh request biar pelatihannya 2 jam loh. Ya, kita mulai lagi. Nah, ini gabungnya boleh di Nearpod, di nearpod.com, masuk ke situ aja. Atau kalau Bapak Ibu mau download di aplikasinya di Play Store juga ada. Tapi kalau aplikasinya ini hanya buat main, nggak bisa bikin. Jadi kalau mau bikin tetap harus di webnya Nearpod. Nanti kalau udah bikin baru kita kasih kodenya ke aplikasinya kita. Gitu. Kalau saya sih pribadi enakan bikin di web, mainnya di aplikasi. Gitu. Jadi itu akan lebih ringan juga saat kita udah masukin ke aplikasi. Mulai pelan ya. Nanti kalau udah klik masuk, akan masuk ke sini nih Bapak Ibu. Silakan nanti masukkan, kalau mau daftar kita langsung masuk ke teacher. Nanti tinggal sign in. Tinggal sign in, kalau udah sign in ya dia bakal langsung minta ke emailnya kita. Nah, biasanya kalau saya sign in pakai Google. Biar nggak usah ngisi-ngisi apa-apa dulu, langsung aja sign in pakai Google. Nanti kalau ya ini seperti biasa, biasanya bisa ketahuan nih kalau banyak Google gini, ini pemburu aplikasi gratis. Karena kalau aplikasinya udah habis kuotanya atau masih udah habis, kita pakai email yang baru biasanya. Lumayan lah untuk nambah-nambah lagi gitu. Kayak misalkan Padlet cuma 5, email baru dapat 5 lagi kan. Ya 3 benar-benar 3. Kalau Flipgrid, bukan Flipgrid, ini kayak Nearpod itu dapatnya 100 mega. Yang gratisnya ya kalau kita udah habis ya kita bisa pakai email baru biar kita bikin. Kalau saya sih pribadi seperti itu. Tapi Bapak bisa lah beli Bapak Ibu ya. Tapi lumayan ini 1,7 per tahunnya. Investasinya 1,7 per tahun untuk dapat premiumnya. Oke, kalau sudah masuk, ini tampilannya. Tampilan awalnya seperti ini. Nanti akan ada My Library. Ini untuk yang kita pernah bikin. Jadi kalau semua yang pernah kita bikin itu akan ada di My Library. Kalau kita mau nyari, ini saya malas nyari nih, mager nyari, saya mau nyari aja yang sesuai dengan materi saya, boleh di Nearpod Library. Jadi nanti klik Nearpod Library-nya, itu bakal masuk ke banyak pilihan. Tinggal pilih sesuai dengan keinginan kita. Mau apa? Misalkan mau tentang past tense tadi atau tentang apapun, silakan cari di sini. Ini ada subjeknya juga, ada English, ada Math, ada Science, ada Social Studies, dan lain sebagainya. Tinggal pilih kategorinya, grade-nya juga ada, tinggal pilih grade-nya sesuai yang kita butuhkan. Seperti itu. Ya, nanti kalau mau bikin sendiri aja, saya kayaknya tipikal guru-guru yang kreatif, nggak mau nyontek punya orang lain dulu, mau nyobain sendiri, boleh tinggal klik create aja. Tinggal klik itu ada yang di atas, ada yang di bawah, sama-sama aja, nanti tinggal create. Pilihannya boleh lesson, boleh video, boleh Google Slides. Ini yang menarik. Jadi kalau Bapak Ibu sudah biasa pakai Google Slides, bisa. Kalau diedit bisa. Ya, betul tadi. Terima kasih Bu Win. Bisa ya. Bisa diedit. Nah, jadi kalau udah bikin, nah ini Google Slides. Jadi Bapak Ibu misalkan bikinnya langsung integrated di Google Slides. Karena kalau kalau slide-nya di Nearpod itu nggak, sebetulnya, to be honest, itu nggak menarik. Dia cuman betul. Jadi kalau kita lihat misalkan nih kalau mau bikinnya offline dulu Bapak Ibu, misalnya mau bikinnya offline dulu lalu di-upload boleh, karena di Flipgrid itu nggak asik, si frame-nya itu nggak asik, si slide-nya itu nggak asik gitu doang, gambarnya nggak asik pokoknya. Jadi mending bikin di Google Slide dulu atau bikin di Microsoft dulu, nanti tinggal di-upload. Nanti saya kasih tahu gimana caranya ya. Nah, berikutnya, ini tinggal add slide. Nah, itu kan ada kolom tuh upload file. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah bikin dulu aplikasi sebelumnya, misalkan saya bikin di PowerPoint, saya biasanya bikin di Microsoft PowerPoint atau di Slides. Kalau udah siap filenya, tinggal di-upload di sini. Jadi kita tinggal menyisipkan kegiatan-kegiatannya. Misalkan kegiatan-kegiatan tadi mau polling, misalkan setelah penjelasan ini saya mau polling, baru udah sisipin kegiatan. Oh, setelah kegiatan ini saya mau gambar anak-anaknya, baru sisipkan kegiatan. Tapi slide-nya kita bikin dulu secara offline. Itu lebih menarik, tampilannya biar lebih menarik. Gitu. Ya. Nah, ini pilihan kontennya, kita bisa videonya bisa dari YouTube, bisa dari Google Drive kita, bisa dari mana ya? Ada beberapa sumber, ada Nearpod Library-nya juga ada. Oke, kemudian ada slides, tadi ada web content, nanti saya akan tunjukkan ya web content. Ada Nearpod 3D, mungkin kalau Bapak Ibu familiar dengan augmented reality, ini persis seperti augmented reality, tapi hanya beberapa gambar aja, nggak sebanyak IR, AR yang lain. Ada path simulation, tadi yang saya bilang, ada field trip, kemudian BBC video, Sway, dan lain sebagainya. Banyak pilihannya. Begitu pula di activity, tadi ada polling, ada open-ended questions, kemudian ada quiz.
Dan ternyata dia juga bisa integrated dengan Flipgrid gitu. Jadi kalau kita bisa klik Flipgrid-nya, tinggal pilih Flipgrid yang udah kita buat, kita juga bisa masukkan jadi page di si Nearpod kitanya. Oke, nah ini tampilannya kalau sudah siap, misalkan udah upload beberapa file, tampilannya udah oke, tinggal save. Kalau sudah save, ya tinggal nanti akan balik ke library-nya kita. Nanti kita tinggal klik aja file yang udah kita bikin atau pod yang udah kita bikin. Nah ini yang seru pilihannya. Bisa pertama pakai live participation yang langsung connected ke Zoom, tapi to be honest saya belum berani nyobain ini karena katanya ini lumayan consume internet yang tinggi banget gitu. Jadi saya baru nyobain yang kedua sama yang ketiga. Itu ada live participation yang sedang saya lakukan sekarang dengan Bapak Ibu semua. Kemudian student face. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah bikin, tinggal klik student face-nya, kemudian dia akan minta link, akan ada link dan kode, itulah di-share ke siswa kita. Jadi dia bisa mainnya kapan aja sesuai dengan dia mau. Tentunya sesuai dengan arahan kita. Misalkan hari ini di jam 10 sampai jam 12, kita setting waktunya segitu, nah dia bisa main di situ sendiri. Jadi dia bisa nyari kemana-mana sinyalnya, dia bisa sambil tiduran mungkin, atau dia bisa ngerjain pas waktu ada sinyal, atau bagaimana. Nah, ini menarik sekali student face ini. Oke, berikutnya, kalau mau di print PDF, bisa nggak? Bisa. Tinggal diklik aja di tombol 3-nya, download the PDF-nya. Slide yang udah kita bikin, muncul dalam bentuk PDF. Begitu. Nah, ini jualannya. Kalau mau, ini yang silvernya. Saya sih masih pakai yang silver. Kalau mau pakai yang gold tuh 120, bener nggak sih kita 1 juta berapa gitu? Enggak ya? Kelebihan ya? Kalau nggak salah sih segituan, saya pernah convert itu. Atau nggak nyampe, nggak tahu. Ya, pokoknya lumayan lah ya. Tapi kayaknya sih ini bisa kalau kita patungan. Jadi kita pakai Nearpod, kemudian si akunnya itu kita bisa pakai bareng-bareng gitu. Kayaknya bisa. Belum nyobain, nanti mungkin Citena dengan Teroslina bisa tandem dengan saya ya, bagi 3 biar kita bisa main Nearpod-nya full gitu ya. Oke, nah berikutnya kan kalau nggak nyobain nggak seru kan. Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu nyobain bikin. Nah nanti setelah Bapak Ibu nyobain bikin, share ya di Padlet. Nah ini saya udah bikin nih Padletnya. Nanti Bapak Ibu silakan coba bikin sekreatif mungkin. Nah ini contoh tampilan web ya. Saya udah masukin webnya ke sini. Jadi Bapak Ibu silahkan nyobain bikin Nearpod-nya dari awal sampai akhir. Nggak usah banyak-banyak deh kegiatannya, biar nggak sayang megabyte-nya ya. Cobain, nanti di-upload di sini. Jadi nanti kita bisa main. Misalkan saya pengen nyobain yang Bu Ati, atau saya pengen nyobain yang Ibu Hesti, saya pengen nyobain yang Bu Yuda. Nah, cobain deh upload semuanya di situ. Nanti saya akan coba share link Padlet-nya juga di chatbox pas lagi tanya jawab mungkin ya, biar bisa berbagi nanti langsung Chris, ya. 5 minutes more ya. Oh, saya sudah, thank you. 5 menit lagi boleh? Oh, 5 menit lagi boleh. Apa ya, 5 menit lagi ya? Udah deh ya. Udah many thanks. Jadi mungkin nanti saya akan coba share link Padlet-nya. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua di sini bisa langsung cobain bikin, dan nanti di Padlet-nya juga boleh apa ya? Di Padlet-nya boleh kita ngobrol, nanti di komen-komen, karena saya sudah buka juga fitur komennya. Jadi boleh dibuka komen, nanti komen-komen nyobain main gitu, nanti kita bisa biar seru-seruan. Who knows, ternyata si Padlet yang Bapak Ibu bikin juga bisa menginspirasi kita untuk dipakai juga di kelas kita gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau kolaborasi dengan teacher lain, sebetulnya pas tadi udah beres, ada tanda 3, itu kita bisa add teacher. Nah, jadi kita bisa berkolaborasi dengan guru lain sebetulnya di Nearpod-nya gitu. Jadi cobain bikin ya Bapak Ibu. Kalau ada yang perlu PowerPoint atau panduan yang pernah kita bikin, yang saya bikin waktu itu saat acara ASEF, nanti saya bisa share juga ke Bapak Ibu panduannya, baik dalam bentuk video. Tapi kalau videonya pakai bahasa Inggris, karena kewajibannya dulu bahasa Inggris ya. Kalau yang tulisannya, iya pakai bahasa Inggris juga, Deng. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa saya share jika Bapak Ibu perlu. Tadi sudah many thanks, jadi ya sekarang second thanks-nya. Thank you Bapak Ibu semua, semoga bisa menambah inspirasi untuk menulis atau untuk mengajar di kelas-kelas berikutnya. Begitu. Citina mangga kembali. Oke, terima kasih Kang Tris. Big applause buat Patris. Tapi memang mungkin kalau orang Bandung mah memang ngomongnya agak cepet-cepet semua ya. Sudah bawaan lahir dari brojolnya begitu. Kita masih ada waktu nih Bu Oci sama Patris,
tapi saya lihat di chat ada beberapa yang sudah dijawab sama Neng Osi. Apakah mau dijawab lagi gitu biar teman-teman yang lain tahu ya? Begitu kita lihat. Ya, bisa sih. Jadi ini banyakannya bertanya gimana nih kalau dari sisi siswa. Jadi kalau ditanya double, apakah dapat dilakukan? Dapat ya. Mereka bisa menjawab atau mengerjakan tugas dari HP masing-masing. Cuman memang karena kecil juga HP-nya ya, mungkin sedikit sulit untuk bisa berkreasi atau berekspresi semaksimal yang mereka inginkan. Namun kita juga kan harus melihat situasi siswa dan orang tua ya. Jadi ya nggak apa-apa, sangat bisa dikerjakan melalui HP anak-anak di rumah gitu. Terus kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi kan, barangkali memang dia bukan karena nggak mau mengerjakannya dari laptop, tapi memang ingin menggunakan filter atau emoticon yang hanya ada di aplikasi yang lain. Boleh mereka melakukannya di sana dan menguploadnya dari HP mereka, gitu. Lalu yang banyak ditanyakan lagi adalah berbayar nggak, gitu. Itu benar-benar gratis ya, sepanjang saya menggunakan dari 2016, Flipgrid ini gratis. Namun sayangnya belum bisa seperti Nearpod atau Edpuzzle yang digunakan untuk ujian atau latihan listening ya, mendengarkan. Gitu. Jadi nggak bisa insert pertanyaan gitu ya? Belum bisa. Gitu. Atau kalau misalnya udah ada yang pernah melakukannya, maaf, bisa share di sini ya. Cuman sepanjang pengalaman saya memang belum pernah ada fasilitas itu di Flipgrid. Jadi betul-betul gimana ya, aplikasi untuk menonjolkan kemampuan berbicara gitu, atau latihan berbicara. Mengumpulkan tugas anak mungkin ya? Iya, dalam bentuk video gitu. Dalam bentuk video. Gitu. Kalau yang tadi bisa dikolabkan dengan Nearpod gitu, sebelah mananya tuh, Patris? Iya, tadi pas kita lagi pilih-pilih activity, itu kan ada konten sama activity kan. Nah, pilih yang bagian activity. Tinggal klik bagian activity-nya, kita langsung klik Flipgrid-nya. Tapi memang karena Flipgrid ini ada kebijakan privacy yang baru, saya belum nyobain tuh. Kalau saya sih masih pakai yang lama ya, saat Flipgrid-nya itu bisa cuma share link aja gitu. Jadi dari Flipgrid saya belum tahu apakah bisa auto gitu aja atau paling worst case-nya mungkin akan langsung sinkronasi dengan Google Classroom sepertinya. Gitu. Oke. Nih Bu Osi ada izin bertanya, kayaknya belum dijawab ini. Tugas yang ada di Flipgrid ini apakah tersinkron juga dengan Google Classroom? Maksud saya bisa muncul juga di Classroom beserta penilaiannya enggak? Karena Bu Ulfa ya, karena ini baru, jadi saya belum tahu apakah dapat muncul langsung di Google Classroom. Cuma kalau misalnya dari pengalaman yang dulu, yang sebelum ada integrasi antara Flipgrid dengan Google Classroom, itu kita bisa meresponnya langsung di Flipgrid-nya, atau kita berkirim respon, baik itu video ataupun tertulis, ke email masing-masing student gitu. Terus terang untuk mengintegrasikan Flipgrid dengan Google Classroom itu saya belum mencobanya. Karena benar-benar baru minggu keempat di bulan Maret itu diharuskan terintegrasi dan nggak bisa dibuat publik seperti dulu gitu. Ini ya, memfasilitasi PJJ kali ya? Mungkin. Karena memang aplikasi itu evolusinya benar-benar cepat banget ya. Jadi kalau misalnya kita mengadakan pelatihan tuh mungkin dalam 1 minggu isinya bisa sangat berubah gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Hero untuk Patris. Patris, tadi batasannya 100 MB ya. Kalau bentuknya non video berarti bisa lebih banyak ya? Iya, betul. Ini saya baru balik lagi. Iya, betul. Kalau kita nggak mau main video, biar lebih banyak yang kita bisa bikinnya ya mending jangan video sih sebetulnya. Itu bisa lebih banyak file-nya. Cuman dia nggak terlalu besar kok sebetulnya. Apalagi kalau videonya kita ambil dari YouTube. Jadi kita mainannya sebetulnya dia kalau kita pilih videonya YouTube, jadi saat kita pilih video, nanti bakal ada pilihan di atasnya.
kita pilih YouTube. Nah, dia sebetulnya nggak terlalu besar karena seperti yang tadi saya bikin itu kalau totalnya cuma 8 mega. Padahal itu ada video, ada voting, ada game dan lain sebagainya. Begitu. Oh, karena dia apa Kita linknya barusan gitu ada ya, telah Patris? Iya, Yang kita masuk tinggal link. klik linknya aja. Iya, betul. Iya. Oke, masih ada pertanyaan yang belum saya bacakan ya, apa enggak ya? Atau teman-teman ada yang masih ingin bertanya, boleh raise hand ya, nanti kita tunjuk biar suara dan wajahnya terlihat oleh fasilitator kita hari ini. Masih ada waktu di kita. Nggak ada ini bingung apa gimana ya? Kalau belum nyoba masih belum kebayang ya. Tapi ketika sudah nyoba baru tuh. Iya, betul. Oh, ini gimana nih? Awang-awang gitu ya, Bu ya? Iya, ngawang-ngawang. Oke, ini juga sudah dijawab oleh Neng Osi. Untuk spek HP, saya kira selama HP-nya ponsel pintar, siswa dapat mereka mengumpulkan tugas. Ya, sekarang HP kan udah pada canggih-canggih ya, Neng Osi ya. Jadi, kayaknya asalkan Android, dia bisa. Android atau itu ya, iOS bisa kali ya. Betul. Oke, kita sudah selesai nih kayaknya kurang dari. Ya, saya sudah share ya. Oh iya, Patris yang link itunya di-share ke Mbak Eka mungkin nanti. Apa sudah di sini ya? Saya sudah share di chat box, sudah. Sudah di-share. Udah di chat box ya. Oke, nanti Ada mungkin yang Mbak. raising hand kayaknya. Ada yang raise hand, Bu Tina kayaknya. Ada Bu yang raise hand Ismi ya. Bu Ismi ya. Bentar, anak saya ikut ngomong. Silakan Bu Ismiati untuk menyalakan mic dan videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak bisa on cam karena lagi tidak proper di sini. Apa Bu? Ini untuk akses Flipgrid dari HP itu sepanjang saya menggunakan Flipgrid itu harus download aplikasinya dulu. Kalau di HP, apa sekarang memang sudah bisa langsung maksudnya langsung tidak perlu download dulu atau tetap harus download aplikasinya dulu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tuh coba sinkronkan Flipgrid dengan Classroom. Itu ternyata masih ada beberapa kendala. Jadi kan kalau misalnya dari Classroom itu berarti kan aksesnya harus dari Google Classroom ya Bu ya. Nah, itu tuh ada anak yang sudah akses dari Google Classroom tapi tetap error gitu. Jadi dia tidak bisa submit tugasnya. Seperti itu. Itu kira-kira kendalanya seperti apa ya? Jadi akhirnya saya kembali lagi permission-nya lewat email siswa gitu, bukan dari Google Classroom settingnya. Terima kasih. Iya. Nah, betul banget. Ini adalah salah satu kekurangan Flipgrid yang mengesalkan ya. Mohon maaf Flipgrid, semoga saya tidak di-ban. Jadi kalau misalnya murid kita itu ada 36, itu suka ada aja 3 atau 2 anak yang mereka upload tapi suaranya nggak keluar gitu. Terus misalnya ada yang bilang nggak bisa di-upload Bu, sehingga mereka kirim ke WA ke saya, lalu saya yang menguploadkan di Flipgrid-nya gitu. Jadi memang ada aja kendalanya tuh kayak gitu. Biasanya itu ada videonya, nggak ada suaranya, atau mereka nggak bisa akses. Cuma untuk pertanyaan pertama, sepanjang 2021 ini saya belum pernah mendengar siswa yang harus mendownload dulu aplikasi Flipgrid untuk mengerjakan tugasnya. Karena mereka join-nya kan lewat Gmail atau Microsoft akun yang mereka sudah punya ya. Berarti ya memang harus mereka punya Gmail aja dulu gitu. Terus untuk yang integrasi ke Classroom-nya itu sulitnya di mana ya Bu ya? Jadi ketika anak-anak kan berarti kan kalau dari Google Classroom itu berarti kan anak tuh hanya akses akses Flipgrid-nya tuh memang harus dari Google Classroom karena dia permission-nya langsung dari situ gitu. Jadi tidak bisa langsung kopikan kodenya di Flipgrid-nya langsung gitu. Itu tidak bisa. Jadi akses permission-nya coba saya share screen gitu. Ya. Coba saya share screen dulu, coba. Sudah terlihat ya layarnya?
Oke, misalnya kita share kan? Ya, share-nya di Google Classroom kan, Bu. Nah, siswa itu kan aksesnya harus dari Google Classroom berarti. Misalnya ini kelas ini ya. Contoh, quiz action-nya create assignments. So, oke. Assign ya. Nah, view. Bentar ya, semoga cepat. Oke. Instructions, flip grid, diklik di situ. Oh, sebentar, terlalu cepat ya. Kan ini ya Bu ya, sudah ada tugasnya. Iya betul. Nah, ketika anak akses dari situ, masuk ke Flipgrid-nya, itu ada anak yang yang error gitu. Beberapa anak itu tidak langsung masuk ke sini gitu. Jadi masuknya mereka kemana? Beberapa anak, ya. Jadi mereka bilangnya masuknya kemana? Jadi, nah, kan ini dari yang setelah klik itu, anak tuh seharusnya langsung masuk ke yang ini kan, yang tadi Ibu sudah klik itu. Nah, sudah masuk ke situ. Tapi ada anak tuh yang tidak muncul seperti ini, tapi munculnya permission not granted seperti itu gitu. Ada beberapa anak gitu. Akhirnya saya ubah lagi settingnya tidak melalui Classroom, tapi setting permissionnya itu melalui email saja gitu. Apakah dia ketika buka itu sudah ada seperti ini nggak ya tampilannya? Misalnya hello I am bla 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 join with Google. Seharusnya kalau misalnya belum terintegrasi atau awal pertama kali anak join Flipgrid lewat Classroom itu tampilannya seperti ini Bu. Dia masuk ke Classroom, klik di Classroom yang tugasnya lalu tampilannya akan seperti ini seharusnya. Nah, itu sama Bu, sudah ada. Jadi anak itu sampai screenshot, sampai troubleshot-nya, sampai semuanya gitu. Coba step-nya sampai anaknya videoin gitu. Itu tetap permission not granted dari Classroom. Mungkin itu karena baru mungkin ya Bu ya, fitur baru dari Google. Mungkin ya, kayaknya kasuistik ya. Kasuistik ya. Jadi nggak semua anak mempunyai trouble seperti itu gitu ya. Jadi cuman mungkin 1 atau 2 orang itu mah mungkin nasib-nasiban ya, apa gimana ya? Iya seperti itu. Jadi akhirnya saya kembali Jadi mungkin akhirnya itu yang upload aja ya. Iya. Gimana Ibu? Jadi mungkin bisa melakukan apa yang saya biasa lakukan. Si anaknya kirim video ke saya uploadkan di Flipgrid-nya sehingga dia tetap merasa belong ya terhadap kelas dia sendiri gitu. Ya, akhirnya seperti itu dan saya ganti aksesnya cara aksesnya Google, mungkin diganti tidak dari Google Classroom tapi granted permission-nya dari email siswa. Seperti itu. Boleh ya, boleh. Oke, Bu Osi, Bu Ismi, terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin yang ditanyakan oleh Bu Ismi ini kasuistik aja teman-teman ya, tidak semuanya menghadapi masalah seperti ini. Sebetulnya Neng Osi ini sudah bikin Google Classroom ya untuk kita coba ya. Mungkin nanti kalau masih ini nggak Bu Osi menyempatkan waktu nggak kalau kita nanti di setelah ini ya? Boleh ya? Nanti linknya kita share ke Mbak Eka biar dicoba sama teman-teman yang di grup WA-nya. Nanti akan mencoba kelasnya Bu Osi yang menggunakan Flipgrid. Nanti kita berhubungan setelah ini ya. Berhubungan setelah ini. Kita akan chat lagi ke Mbak Eka untuk share link ke Google Classroom-nya Bu Osi. Nah, teman-teman seru sekali nih acara webinar kita hari ini sampai udah 14.30. Jadi kita sepertinya harus menyudahi acara webinar kita hari ini. Terima kasih Bu Osi, Kang Tris. Sebelumnya mungkin Mbak Eka akan memotret kita ya Mbak Eka ya? Iya, betul Bu Tina. Ya, jadi silahkan pakai lipstiknya dulu atau pakai parfum biar wangi. Iya, baik. Ada 2 halaman, Bu. Jadi saya foto halaman pertama dulu ya, sebentar. 1, 2, oh sebentar, ada yang baru nyalain kamera. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, 1 lagi. 1, 2, 3. Ya, silahkan Bu Tina.
Oke, terima kasih fasilitator kita hari ini. Pak Esa, demikian acara webinar kita hari ini. Terima kasih kesempatannya. Nanti kita akan bertemu lagi di seri yang berikutnya. Big applause for all the facilitator dan peserta hari ini juga luar biasa. Thank you very much. Maafkan bila saya ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Hatur nuhun. Pak Esa, terima kasih. Mbak Eka, terima kasih. Sama-sama Bu Tina, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Tina. Iya, sip. Terima kasih Pak Tri, Bu Oci.